Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman sekalian, para sahabat, Bapak Ibu sekalian, inilah tugas-tugas pokok Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panwaslu Kecamatan dalam hal mempersiapkan pelaksanaan dan penyelenggaraan di tingkat kecamatan. Ini saya ambilkan dari Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, dan ini adalah pokok-pokok dari tugas PPK dan Panwascam. Dan ketentuan-ketentuan lainnya berkaitan soal teknis pengawasan itu selalu berdasarkan dari ketentuan yang saya bacakan berikut ini. Jadi kalau sudah membaca ini, tentu standar dari pengetahuan serta keterampilan di dalam melaksanakan penyelenggaraan dan pengawasan itu sesungguhnya sudah cukup. Selebihnya adalah penjelasan-penjelasan yang ditentukan di ketentuan yang lainnya. PPK adalah Panitia Pemilihan Kecamatan yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan. PPK berkedudukan di kecamatan. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu susulan dan pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. Anggota PPK berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Kota. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan. PPK melalui KPU Kabupaten Kota mengusulkan 3 nama calon sekretaris PPK kepada Bupati atau Wali Kota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 nama sebagai sekretaris PPK dengan keputusan Bupati atau Wali Kota. Wewenang PPK adalah mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kewajiban PPK adalah membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota dalam melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap. Membantu KPU Kabupaten Kota dalam menyelenggarakan pemilu. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan, melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPK diberhentikan secara tidak hormat karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK, melanggar sumpah janji jabatan dan atau kode etik, tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah, dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap karena melakukan tindak pidana pemilu dan atau tindak pidana lainnya, tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya tanpa alasan yang jelas, atau melakukan perbuatan yang terbukti menghambat PPK dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Panitia Pemungutan Suara atau PPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu di desa kelurahan. PPS berkedudukan di kelurahan desa. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu susulan dan pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara dimaksud. Anggota PPS sebanyak 3 orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Kota, dan komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Tugas PPS yang paling berkaitan dengan tugas PPK adalah mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPK, melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan atau desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan PPK. Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK,
dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kewenangan PPS yang paling berkaitan dengan kewenangan PPK adalah melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kewajiban PPS yang paling berkaitan dengan kewajiban PPK adalah membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan PPK dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap, menyampaikan daftar pemilih kepada PPK, meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS, membantu PPK dalam menyelenggarakan pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS sebanyak 7 orang. Berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat. Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS. Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Kota. Komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Tugas KPPS yang paling berkaitan dengan tugas PPK adalah membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS dan PPK melalui PPS dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan KPPS yang paling berkaitan dengan kewenangan PPK adalah melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewajiban KPPS yang paling berkaitan dengan kewajiban PPK adalah menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Panitia pengawas pemilu kecamatan yang seluruhnya disebut dengan Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Kota untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain. Syarat menjadi anggota Panwaslu Kecamatan adalah warga negara Indonesia pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 tahun, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur dan adil, memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartean, dan pengawasan pemilu. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Tugas utama Panwaslu Kecamatan adalah melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran pemilu. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan, mencegah terjadinya praktek politik uang di wilayah kecamatan, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dan dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang di wilayah kecamatan, mengawasi pelaksanaan putusan atau keputusan di wilayah kecamatan, mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan kompetensi arsip sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan, mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kecamatan, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban dari Panwaslu Kecamatan adalah bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya, menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan atau berdasarkan kebutuhan. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya
penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat kecamatan dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas Panwaslu Kecamatan dalam melakukan pencegahan dan penindakan adalah mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan, mengkoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan, melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kecamatan, menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan atau dugaan tindak pidana pemilu di wilayah kecamatan, dan menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan dan memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten Kota. Tugas Panwaslu Kecamatan dalam mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu adalah pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap, pelaksanaan kampanye, logistik pemilu dan pendistribusiannya, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS, pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK, pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK, dan pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan. Tugas Panwaslu Kecamatan dalam mengawasi pelaksanaan putusan atau keputusan adalah putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu, putusan atau keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye. Panitia pengawas pemilu kelurahan adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan atau desa atau nama lain. Tugas Panwaslu kelurahan atau desa yang paling berkaitan dengan tugas Panwaslu kecamatan adalah mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu terkait pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS ke PPK, dan pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat PPS dan PPK. Kewenangan Panwaslu kelurahan atau desa yang paling berkaitan dengan kewenangan Panwaslu kecamatan adalah menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran pemilu terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu kepada Panwasjam. Kewajiban Panwaslu kelurahan atau desa yang paling berkaitan dengan kewajiban Panwaslu kecamatan adalah menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu kecamatan sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan atau berdasarkan kebutuhan, dan menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di wilayah kelurahan atau desa. Pengawas TPS adalah pengawas yang dibentuk oleh Panwaslu kecamatan untuk membantu Panwaslu kelurahan atau desa. Pengawas TPS bertugas mengawasi persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, persiapan penghitungan suara, pelaksanaan penghitungan suara, dan pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS. Pengawas TPS berwenang menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya pelanggaran, kesalahan, dan atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara, menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara, dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawas TPS berkewajiban melaporkan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu kecamatan melalui Panwaslu kelurahan atau desa, dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu kecamatan melalui Panwaslu kelurahan atau desa. PPK dan Panwasjam dalam pengemburan partai politik peserta pemilu dan pembentukannya daerah pemilihan mengetahui bahwa partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan, diantaranya memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di kabupaten kota yang bersangkutan. Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten kota paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi. Dalam penentuan daerah pemilihan tidak dapat diberlakukan penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kecamatan. Pengetahuan yang harus dimiliki oleh PPK dalam proses pemutakhiran daftar pemilih adalah pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan dalam bentuk agregat kependudukan per kecamatan sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten kota.
data penduduk potensial pemilih pemilu sebagaimana bahan bagi KPU dan dalam menyusun daftar pemilih sementara, dan data warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagai bahan bagi KPU dalam penyusunan daftar pemilihan dan daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara disusun oleh PPS berbasis domisili di wilayah rukun tetangga. Daftar pemilih sementara disusun paling lambat 1 bulan sejak berakhirnya pemutakhiran daftar pemilih. Daftar pemilih sementara diumumkan selama 14 hari oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat. Daftar pemilih sementara salinannya harus diberikan oleh PPS melalui PPK kepada yang mewakili peserta pemilu di tingkat kecamatan sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. Masukan dan tanggapan masyarakat dan atau peserta pemilu di tingkat DPS paling lama 21 hari sejak daftar pemilih sementara diumumkan. PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan atau peserta pemilu paling lambat 14 hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dan peserta pemilu. KPU Kabupaten Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Daftar pemilih tidak tersusun dengan basis yang rapi. Daftar pemilih tetap dipertahankan paling lama 7 hari sejak berakhirnya perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Daftar pemilih tetap disampaikan oleh KPU Kabupaten Kota kepada KPU Provinsi, PPK, dan PPS. KPU Kabupaten Kota wajib memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada partai politik peserta pemilu di tingkat kabupaten kota dan perwakilan partai politik peserta pemilu di tingkat kecamatan dalam bentuk salinan atau soft copy dalam format yang tidak bisa diunduh paling lambat 7 hari sejak berakhirnya perbaikan terhadap daftar pemilih. Daftar pemilih tetap disampaikan oleh KPU Kabupaten Kota kepada KPU Provinsi, PPK, dan PPS. KPU Kabupaten Kota wajib memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada partai politik peserta pemilu di tingkat kabupaten kota dan perwakilan partai politik peserta pemilu di tingkat kecamatan dalam bentuk salinan soft copy atau cakram padat dalam format yang tidak bisa diubah paling lambat 7 hari setelah ditetapkan. Salinan soft copy atau cakram padat dilarang diubah. Pengetahuan yang wajib dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan dalam proses pemutakhiran daftar pemilih adalah Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh PPK dan PPS. Dalam hal pengawasan ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian PPK dan PPS yang merugikan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan Desa dan pengawas TPS menyampaikan temuan tersebut ke PPK dan PPS. Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, dan pengawas TPS wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota, PPK, dan PPS. Ketentuan kampanye di kecamatan adalah tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden tingkat kabupaten kota dapat membentuk tim kampanye tingkat kecamatan. PPK dan PPS berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, kelurahan atau desa dan penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu. Pemerintah kecamatan dan kelurahan desa memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu, pelaksana kampanye dan tim kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi kampanye pemilu. Pemerintah kecamatan dan kelurahan desa dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye. Jika PPS melakukan pelanggaran pemilu, maka dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye pemilu di tingkat kelurahan atau desa, Panwaslu kelurahan atau desa menyampaikan laporan kepada Panwaslu kecamatan. Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye di tingkat kelurahan atau desa dikenai tindakan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Panwaslu Kecamatan wajib menindaklanjuti laporan dengan melaporkan kepada PPK. PPK wajib menindaklanjuti laporan dengan meneruskan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten Kota. KPU Kabupaten Kota wajib menindaklanjuti laporan dengan memberikan sanksi administratif kepada PPS. Proses penerimaan laporan di Panwaslu
Kecamatan yaitu Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye pemilu di tingkat kecamatan. Panwaslu Kecamatan menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK, pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan tim kampanye. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye pemilu di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kota. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye dan tim kampanye atau peserta kampanye dengan sengaja melakukan pelanggaran kampanye di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kota dan menyampaikan temuan kepada PPK. Ketentuan pindah memilih yang wajib diketahui oleh PPK dan Panwascam. Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan, pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan, pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, dan penduduk yang telah memiliki hak pilih. Pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain. Pemilih dengan kondisi tertentu dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain. Pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya. Calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten kota lain dalam satu provinsi. Pasangan calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara. Calon anggota DPRD provinsi pindah memilih ke kabupaten kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya. Dan calon anggota DPRD kabupaten kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten kota dan di daerah pemilihannya. Calon pemilih harus melapor ke KPU kabupaten kota tempat tujuan memilih. KPU kabupaten kota tempat asal calon harus menghapus nama yang bersangkutan dalam DPT asalnya. Dalam hal pada suatu TPS terdapat pemilih, KPPS dan pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU kabupaten kota melalui PPK. Mekanisme dan peranan PPK dan Panwascam melakukan penghitungan suara ulang. Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima oleh PPK dari TPS, saksi peserta pemilu tingkat kecamatan, saksi peserta pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, atau pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan. Penghitungan suara ulang di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK dilaksanakan paling lama 5 hari setelah hari tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK. Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh KPU Kabupaten Kota, saksi peserta pemilu tingkat Kabupaten Kota dan saksi peserta pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten Kota atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan. KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS. KPPS wajib memberikan 1 eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama. KPPS wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara. KPPS wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS pada hari yang sama. Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS wajib diawasi oleh pengawas TPS beserta Panwaslu Kelurahan Desa dan wajib dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan. Ketentuan PPK dan Panwaslu Kecamatan dalam penyerahan kotak suara. Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS wajib diawasi oleh pengawas TPS beserta Panwaslu Kelurahan Desa dan wajib dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan.
Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK wajib diawasi oleh Panwaslu Kecamatan dan wajib dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kota. Proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan. PPK membuat berita acara penerimaan kotak hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu dari PPS. PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara peserta pemilu dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta pemilu dan Panwaslu Kecamatan. Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara. Kemudian kotak ditutup dan disegel kembali. PPK membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara peserta pemilu dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta pemilu di tempat umum. PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Kota. Peran Panwaslu Kecamatan dalam rekapitulasi tingkat kecamatan yaitu mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menyampaikan keberatan apabila menemukan dugaan pelanggaran, rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dan menerima salinan formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara. Peran saksi dalam rekapitulasi tingkat kecamatan yaitu menghadiri rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat 1 hari sebelum rapat dimulai. Surat mandat ditandatangani oleh pasangan calon atau tim kampanye tingkat kabupaten kota atau tingkat di atasnya untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Pimpinan partai politik tingkat kabupaten kota atau tingkat di atasnya untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota, dan calon anggota DPD untuk pemilu anggota DPD. Berikutnya adalah mengajukan keberatan apabila terjadi kesalahan dan atau pelanggaran dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Menerima salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Saksi dilarang untuk mengganggu PPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dan mengganggu proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Peran pemantau dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan adalah menghadiri persiapan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, memantau proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, mempublikasikan laporan hasil pemantauan. Pemantau dilarang mengganggu proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang PPL dan memihak kepada peserta pemilu. PPK menerima hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari PPS. PPK menerima kotak suara tersegel dari seluruh TPS dan membuat berita acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir. PPK wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya. Rekapitulasi setiap TPS dalam wilayah atau desa kelurahan yang terbagi dalam beberapa kelompok. PPK dibantu PPS, Sekretaris PPS dan Sekretariat PPK melaksanakan agenda rapat pleno untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap TPS dalam wilayah desa atau kelurahan dengan tahapan membuka kotak suara dari TPS yang masih tersegel untuk dilakukan rekapitulasi. Mengeluarkan dokumen dari kotak suara presiden dan wakil presiden, menutup dan mengunci kembali kotak suara presiden dan wakil presiden hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Meneliti dan membaca dengan cermat sertifikat hasil penghitungan suara di TPS dan catatan kejadian khusus. Mencatat hasil perolehan suara masing-masing peserta pemilu pada masing-masing formulir. Menyalin hasil pencatatan rekapitulasi pada masing-masing formulir. Menandatangani masing-masing formulir sesuai jenis pemilu bersama saksi peserta pemilu yang hadir dan bersedia. Menghimpun seluruh formulir masing-masing jenis pemilu untuk agenda rapat selanjutnya, yaitu rekapitulasi hasil penghitungan suara setiap desa atau kelurahan dalam wilayah kecamatan dan menghimpun seluruh formulir dari setiap TPS. Ketua PPK dibantu PPS dan Sekretariat PPK melaksanakan agenda rapat pleno selanjutnya untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setiap desa atau kelurahan dalam wilayah kecamatan dengan langkah meneliti dan membaca dengan cermat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara perolehan di setiap TPS dalam wilayah desa atau kelurahan, mencatat hasil perolehan suara masing-masing peserta pemilu pada masing-masing formulir sesuai jenis pemilu, menyalin hasil pencatatan rekapitulasi pada masing-masing formulir sesuai dengan jenis pemilu ke dalam masing-masing formulir sesuai jenis pemilu,
menandatangani masing-masing formulir sesuai jenis pemilu bersama saksi peserta pemilu yang hadir dan bersedia, membuat catatan khusus pada formulir, membuat berita acara, menandatangani berita acara bersama saksi peserta pemilu yang hadir dan bersedia, memasukkan dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ke dalam masing-masing kotak suara. Ketua PPK dibantu PPS dan Sekretariat PPK melaksanakan agenda rapat pleno selanjutnya untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap desa atau kelurahan dalam wilayah kecamatan dengan langkah meneliti dan membaca dengan cermat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap TPS dalam wilayah desa atau kelurahan. Mencatat hasil perolehan suara masing-masing peserta pemilu pada masing-masing formulir sesuai dengan jenis pemilu. Menyalin hasil pencatatan rekapitulasi pada masing-masing formulir sesuai jenis pemilu ke dalam masing-masing formulir sesuai dengan jenis pemilu. Menandatangani masing-masing formulir sesuai jenis pemilu bersama saksi peserta pemilu yang hadir dan bersedia, membuat catatan khusus pada formulir, membuat berita acara, menandatangani berita acara bersama saksi peserta pemilu yang hadir dan bersedia, memasukkan dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ke dalam masing-masing kotak suara. PPK menutup rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, menyerahkan kotak suara hasil rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada KPU atau KIP Kabupaten Kota untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kota, menyerahkan salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada saksi Panwaslu Kecamatan, KPU atau KIP Kabupaten Kota, dan mengumumkan hasil rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK. Pengawasan Panwaslu Kecamatan di rekapitulasi tingkat PPK. Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara peserta pemilu kepada PPK. Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara peserta pemilu kepada PPK. PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara peserta pemilu. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu dengan menggunakan format yang diatur dalam peraturan KPU. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu ditandatangani oleh seluruh anggota PPK dan saksi peserta pemilu yang hadir. Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi peserta pemilu yang hadir tetapi tidak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi peserta pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani. Anggota PPK dan saksi peserta pemilu yang hadir tetapi tidak menandatangani wajib mencantumkan alasan. PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten Kota surat suara pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dari TPS dalam kotak suara tersegel serta berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu di tingkat PPK yang dilampiri berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS. Ketentuan pengawasan dan saksi dalam penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara. Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan atas rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan KPK. Pengawasan dilakukan terhadap dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan atau kesalahan oleh PPK dalam melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Dalam hal terbukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan dan atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara, Panwaslu Kecamatan melaporkan adanya pelanggaran, penyimpangan dan atau kesalahan dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia. PPK yang melakukan pelanggaran, penyimpangan dan atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Peran PPK dalam pelaksanaan pemilu lanjutan dan susulan. Pemilu lanjutan dan pemilu susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan. Penetapan penundaan pelaksanaan pemilu dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota asal usul PPK apabila penundaan pelaksanaan pemilu meliputi satu atau beberapa kelurahan atau desa, KPU Kabupaten Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan pemilu meliputi satu atau dua beberapa kecamatan, KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten Kota apabila
penundaan pelaksanaan pemilu meliputi satu atau beberapa kabupaten kota, dan atau KPU atas usul KPU provinsi adalah melaksanakan pemilu lanjutan atau pemilu susulan sesuai dengan satu atau beberapa provinsi. Bentuk pemberian bantuan pemerintah kepada PPK dan Panwaslu Kecamatan. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan dan fasilitas berupa penugasan personil pada sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS. Proses penanganan temuan dan laporan pelanggaran oleh Panwaslu Kecamatan. Pelanggaran pemilu berasal dari temuan pelanggaran pemilu dan laporan pemilu. Namun temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Panwaslu Kecamatan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Laporan pelanggaran pemilu merupakan laporan langsung oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau kepada Panwaslu Kecamatan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Temuan dan laporan pelanggaran pemilu yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kecamatan paling lama 7 hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Dalam hal Panwaslu Kecamatan memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut, keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Temuan dan laporan pelanggaran tersebut pemilu yang merupakan A. Pelanggaran administrasi pemilu diproses oleh Panwaslu Kecamatan sesuai dengan kewenangannya. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran pemilu, bukan sengketa pemilu, dan bukan tindak pidana pemilu. Nomor 1, diproses oleh Panwaslu Kecamatan sesuai dengan kewenangannya. 2, diteruskan kepada instansi atau pihak yang berwenang. Kewenangan Panwaslu Kecamatan dalam penyelesaian pelanggaran administratif dan tidak pidana pemilu. Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil perjuangan mengenai pelanggaran administratif pemilu kepada pengawas pemilu secara berjenjang. Laporan dugaan tindak pidana pemilu diteruskan oleh Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Republik Indonesia paling lambat 1 kali 24 jam dan sejak Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan itu atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu. Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu dinyatakan oleh Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Warga Negara Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakumdu. Kewenangan PPK dalam menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran kampanye pemilu di tingkat kelurahan desa. PPS wajib menindaklanjuti laporan dan laporan pelanggaran kampanye pemilu di tingkat kelurahan atau desa. A. Mengidentifikasi pelaksanaan kampanye peserta pemilu yang bersangkutan yang terjawab pada hari itu setelah mendapatkan persetujuan dari PPK. Melaporkan kepada PPK dalam hal ditemukan adanya permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana pemilu mengenai pelaksanaan kampanye pemilu. Melarang pelaksana atau tim kampanye untuk melaksanakan kampanye pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan PPK dan atau melarang peserta kampanye pemilu yang mengikuti kampanye pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan dari PPK. Pemungutan suara ulang dan kewenangan PPK. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten Kota untuk pengambilan keputusan didadakannya pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara didasarkan pada keputusan KPU Kabupaten Kota. Pemungutan suara ulang hanya dilakukan untuk 1 kali pemungutan suara ulang. Penghitungan suara ulang dan kewenangan PPK. Penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, rekapitulasi suara ulang di PPK, Kabupaten Kota, dan KPU Provinsi. Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kesalahan sebagai berikut. 1. Kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan. 2. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain yang kurang efisien atau kurang memahami penerapan penerangan cahaya. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas. Penghitungan suara dicat dengan tulisan yang kurang jelas. Saksi peserta politik, pengawas TPS dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. 7. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain dan di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan dan atau ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah
dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang di PPK. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dapat diundang apabila terjadi kejadian sebagai berikut. 1. Kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan. 2. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup. 3. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya. 4. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas. 5. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas. 6. Saksi peserta pemilu, Bawaslu Kabupaten Kota dan pemantau pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas dan atau rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan. Saksi peserta pemilu atau Bawaslu Kabupaten Kota dan Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten Kota dan KPU Provinsi yang bersangkutan. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten Kota dan KPU Provinsi harus dilaksanakan dan selesai pada hari tanggal pelaksanaan rekapitulasi. Ketentuan perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara di TPS dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK. Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi peserta pemilu tingkat kecamatan, saksi peserta pemilu di TPS, Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan desa, atau pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan. Penghitungan suara ulang di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK dilaksanakan paling lama 5 hari setelah hari atau tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK. Penghitungan suara ulang untuk TPS dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan di PPK. Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh KPU Kabupaten Kota, saksi peserta pemilu tingkat kabupaten kota dan saksi peserta pemilu di tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten Kota atau Panwaslu kecamatan, maka KPU Kabupaten Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan. Ketentuan PPK dan Panwaslu kecamatan melakukan penyerahan kotak suara. Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK wajib diawasi oleh Panwaslu kecamatan dan wajib dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kota. PPS membuat berita acara penerimaan kotak hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu dari KPPS untuk diteruskan ke PPK. PPK membuat berita acara penerimaan kotak hasil penghitungan suara peserta pemilu dari PPS. Ketentuan PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan cara PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu dalam rapat yang dihadiri saksi peserta pemilu dan Panwaslu kecamatan. Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali. PPK membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu di tempat umum. PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu kecamatan dan KPU Kabupaten Kota. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu dengan menggunakan format yang diatur dalam peraturan KPU. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu ditandatangani oleh seluruh anggota PPK dan saksi peserta pemilu yang hadir. Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi peserta pemilu yang hadir tapi tidak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi peserta pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani.
anggota PPK dan saksi peserta pemilu yang hadir, tetapi tidak menandatangani, wajib mencantumkan alasan. PPK wajib menyerahkan kepada KPU Ketua surat suara pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dari TPS dalam kotak suara tersegel serta berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu di tingkat PPK yang dilampiri berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS. Peran PPK dalam proses rekapitulasi di kabupaten kota. KPU Kabupaten Kota membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan suara peserta pemilu dari PPK. KPU Kabupaten Kota menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara peserta pemilu kepada saksi peserta pemilu PPK, Bawaslu Kabupaten Kota, dan KPU Provinsi. Saksi peserta pemilu dalam rekapitulasi suara pasangan calon, partai politik peserta pemilu, dan calon anggota DPD di PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU harus menyerahkan mandat tertulis dari peserta pemilu. Peran pemerintah kepada PPK dan Panwascam untuk kelancaran tugas, untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggara pemilu. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan dan fasilitas berupa penugasan personil pada sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS dalam penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS. Dalam hal PPK tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota, maka Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kota mengadukan ke DKPP. Berikutnya, teman-teman sekalian, itu berkaitan soal ketentuan pidana. Nah, di sini ada beberapa ketentuan berkaitan soal ketentuan pidana yang dilanggar oleh PPK, itu ada kurungan dan hukumannya. Misalnya PPK yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta. Demikian juga berikutnya. Misalnya setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, Panwaslu LN, PPS atau PPLN, dan PPK melalui PPS dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta. Dan begitu seterusnya. Teman-teman sekalian, itulah tugas pokok dan fungsi panitia pemilihan PPK kecamatan dan pengawas pemilu kecamatan atau Panwascam. Saya memberikan penjelasan dari ketentuan perundang-undangan ini semata-mata karena wujud dari integritas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di kecamatan itu adalah konsolidasi dari PPK dan Panwascam. Maka PPK harus mengetahui kewajibannya Panwascam, Panwascam juga harus mengetahui kewajibannya PPK. Sehingga pada akhirnya kalau konsolidasi antar penyelenggara pemilu terwujud, maka integritas pelaksanaan pemilu itu kita bisa wujudkan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1.